Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Umi Razana pada Latsar CPNS golongan 3 angkatan 6 tahun 2022 kelompok 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Video kali ini membahas mengenai proses pembelajaran praktikum pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pembahasan yang akan saya paparkan pada video berikut ini, yang pertama yakni identifikasi masalah, yang kedua metode USG, yang ketiga analisis fishbone, dan yang terakhir analisis SWOT-nya. Adapun identifikasi masalah atau isunya, yang pertama, kurangnya minat para siswa untuk berwirausaha. Yang kedua, kurang disiplinnya para warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan ruang perpustakaan. Saya menggunakan metode USG untuk menganalisis lapisan masalah tersebut. USG tersendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, urgensi. Urgensi sendiri itu artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang terakhir adalah growth. Growth sendiri, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dari 3 masalah tersebut, yang menjadi prioritas pertama dalam pembelajaran praktik wirausaha adalah kurangnya minat para siswa untuk berwirausaha. Dengan analisis fishbone, ada 4 faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kegiatan praktikum siswa. Yang pertama adalah metode, yang kedua adalah media, yang ketiga dari faktor siswa, dan yang terakhir faktor lingkungan. Pada faktor metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik sehingga para siswa menjadi mudah bosan. Yang kedua, faktor media, kurang optimalnya pemanfaatan media belajar yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Faktor yang ketiga, dari sisi siswa, tidak banyak siswa yang melakukan praktik lanjutan karena siswa hanya menginginkan nilai kewirausahaan sebagai syarat ketuntasan. Dan faktor yang terakhir, dari segi lingkungan, kurangnya dukungan orang tua karena lebih banyak mengharapkan anaknya bekerja sebagai PNS. Selanjutnya, ada dampak yang timbul bila masalah tidak terselesaikan. Yang pertama adalah learning loss, yakni hilangnya minat belajar siswa yang disebabkan kurang optimalnya metode, media, dan dukungan belajar. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Dengan adanya kesenjangan sosial, mengakibatkan output dalam peserta didik tidak merata. Yang terakhir adalah penurunan capaian belajar. Target belajar yang tidak tercapai dikarenakan tidak ada ketertarikan dalam pembelajaran. Berikut adalah pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, dari segi kekuatan, melalui pemerintah untuk membantu mendorong para generasi muda untuk berwirausaha. Yang kedua, ada keinginan kuat untuk bisa mandiri. Yang ketiga, semangat para guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua adalah weakness alias kelemahan, meliputi metode dan media pembelajaran yang kurang memadai membuat siswa kurang bersemangat dalam belajar. Dan mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities, yang meliputi diizinkannya sekolah melakukan pembelajaran wirausaha bagi para siswa.
Yang kedua, pemerataan bantuan untuk sekolah-sekolah, dan yang terakhir untuk mengikuti lomba-lomba bagi para pengusaha muda. Selanjutnya adalah threat alias ancaman. Ancamannya sendiri adalah terdiri dari learning loss, yang kedua kesenjangan sosial, dan yang terakhir adalah penurunan capaian belajar. Berikut ini alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, menggunakan media dan metode belajar yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Untuk tahap penyelesaiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, guru mempersiapkan modul yang menarik untuk para siswa. Yang kedua, guru dan siswa melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha. Yang ketiga, para siswa melakukan praktik wirausaha secara mandiri dan diawasi oleh guru agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama, proses pembelajaran akan semakin menarik sehingga membuat tumbuhnya minat para siswa untuk berwirausaha. Dan yang terakhir, guru akan semakin kreatif dalam memanfaatkan media belajar. Dan ini berguna baik bagi guru, siswa, maupun orang tua siswa. Demikian paparan singkat saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja saya sebagai guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam pejuang Latsar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.